Halo, berjumpa kembali bersama Dei Sutrisna. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang unsur dan senyawa. Nah, di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai campuran. Misalnya, air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan lain-lainnya. Sifat asli zat pembentuk campuran ada yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Ada pula yang tidak dapat dibedakan. Contohnya saja udara. Di dalam udara tercampur beberapa unsur yang berupa gas, antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain. Udara segar yang kita hirup mengandung oksigen yang lebih banyak daripada udara yang tercemar. Dalam udara juga tersusun beberapa senyawa, antara lain asap dan debu. Pernahkah kalian membuat susu cair? Ketika membuat susu cair, kalian tentunya akan mencampurkan antara susu bubuk dengan air panas. Setelah itu, aduk secara merata campuran susu dengan air tersebut, sehingga susu bubuk yang berwujud padat tidak terlihat lagi. Susu bubuk yang telah bercampur dengan air dinamakan campuran. Dari pemaparan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang campuran? Jadi, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Pada campuran, zat-zat yang bercampur jenisnya tetap, hanya partikel-partikelnya bercampur dengan partikel-partikel zat lain. Campuran dapat terjadi antara pertama, zat padat dengan zat padat, misalnya saja gula pasir dengan kopi. Yang kedua, zat padat dengan zat cair, misalnya saja gula pasir dengan air. Yang ketiga, zat padat dengan gas, misalnya debu di udara. Yang keempat, zat cair dengan zat cair, misalnya alkohol dengan air. Yang kelima, zat cair dengan gas, misalnya air di udara saat hujan. Dan yang terakhir adalah gas dengan gas, misalnya udara yang merupakan campuran dari bermacam-macam gas. Campuran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran antara dua zat atau lebih, yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering kita kenal dengan istilah larutan. Larutan tersusun atas zat terlarut dan pelarut. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil, dengan diameter kurang dari 1 nanometer, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dalam pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan. Contoh larutan antara lain, yang pertama, larutan gula. Nah, larutan gula ini merupakan campuran air dengan gula. Dan yang kedua, yaitu larutan garam. Larutan garam ini merupakan campuran air dengan garam. Tahukah kalian bahwa emas merupakan campuran homogen? Pencampuran logam dilakukan dengan melelehkan logam-logam tersebut. Campuran logam satu dengan logam lain dinamakan paduan logam. Emas murni merupakan logam yang lunak, mudah dibengkokkan. Agar emas menjadi keras sehingga sulit untuk dibengkokkan, maka emas murni tersebut dicampur dengan logam lain, yaitu tembaga. Perhiasan yang dijual memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas murni memiliki kadar 24 karat, sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, ataupun 18 karat. Semakin sedikit kadar emas yang dimiliki, semakin banyak kandungan tembaga di dalam emas tersebut. Kadangkala, dalam campuran emas dan tembaga masih dicampur lagi dengan perak. Hal ini dilakukan agar menambah menarik penampilan emas tersebut. Campuran antara emas, tembaga, dan perak ini akan menghasilkan emas berwarna putih, yang biasa kita kenal dengan istilah emas putih. Campuran heterogen
adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Contoh campuran heterogen seperti air sungai, tanah, makanan, minuman, udara, air laut, dan lain-lainnya. Pada campuran heterogen, dinding pembatas antara zat masih ada dilihat. Misalnya saja campuran air dengan minyak, campuran air dan pasir, dan campuran serbuk besi dengan air. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, koloid. Koloid ini merupakan campuran zat yang tidak bisa tercampur rata dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya, cat, asap, debu, keju, susu, kabut, mentega, dan agar-agar. Yang kedua, suspensi. Nah, suspensi ini merupakan campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap, contohnya kopi dan air setelah diaduk. Kopi akan mengendap di bawah gelas. Kemudian air dan pasir. Ada juga air keruh dan air kapur. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, dapatkah kalian menentukan ciri-ciri campuran homogen dan heterogen? Nah, jadi campuran homogen dan heterogen memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. Pertama, campuran homogen, ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul, sementara campuran heterogen, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang kedua, partikel-partikel zat yang bercampur akan tercampur merata, khususnya pada campuran homogen. Sementara pada campuran heterogen, pencampuran partikelnya tidak merata. Yang ketiga, campuran homogen, campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Sementara campuran heterogen, larutan akan mengendap jika didiamkan. Yang terakhir, campuran homogen, bening dan tembus cahaya. Sementara campuran heterogen, keruh dan tidak tembus cahaya. Itulah ciri-ciri campuran homogen dan heterogen. Demikian penjelasan tentang campuran. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.